Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Hafiz Melirantisi dengan nomor BP 240305. Saya Emraf Hamdi dengan nomor BP 01095. Saya Rendy Saputra dengan nomor BP 240107. Saya Haji Syabullah dengan nomor BP 240078. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Untuk lebih detailnya akan kami tampilkan pada slide berikut ini. Baiklah, judul yang pertama yaitu konsep dasar dari perancangan sistem. Seperti yang sudah kami tampilkan di PPT kami, yang pertama yaitu pengertiannya. Pertama adalah suatu proses penentuan arah atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan suatu sistem informasi agar sistem berjalan lebih efektif dan efisien. Tujuannya yaitu menentukan arah dan ruang lingkup sistem agar sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Poin yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi supaya sistem mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan. Poin yang ketiga, menentukan prioritas pengembangan memerlukan urutan prioritas sistem yang lebih penting untuk dikembangkan terlebih dahulu. Poin yang keempat, mengurangi risiko kegagalan sistem dengan perancangan yang tepat, potensi kesalahan dapat diminimalisir. Judul selanjutnya adalah konsep dasar tentang alat bantu perancangan sistem. Alat bantu perancangan sistem adalah alat teknik untuk membantu proses perancangan sistem yang terbagi menjadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah alat pemodelan seperti UML atau Unified Modeling Language. Yang kedua yaitu Data Flow Diagram atau DFD, serta alat fisik atau perangkat lunak seperti perancangan dibantu oleh komputer atau dengan nama lain CAD, dan sebuah case. Alat bantu perancangan sistem. Poin yang pertama yaitu adalah flowchart, menggambarkan urutan proses secara logis. Poin yang kedua, data flow diagram, menunjukkan aliran data antar proses dalam sistem. Poin ketiga yaitu entity relationship diagram, menggambarkan hubungan antara entitas data dalam basis data. Materi yang keempat adalah aliran sistem informasi lama atau biasa disebut dengan ASI lama. Aliran sistem informasi lama adalah metode lama dalam mengolah data yang seringkali bersifat manual dan tidak efisien, seperti pencatatan penggunaan formulir fisik dan pemrosesan data tanpa database. Aliran ini biasanya memiliki kelemahan dalam hal efisiensi waktu, akurasi, dan kesulitan dalam pencarian serta pelaporan data. Sebagai contoh, sistem lama seringkali masih mengandalkan entry data manual, penyusunan jadwal fisik, dan laporan yang dibuat secara berulang jika terjadi kesalahan. Kelima, ada contoh kasus dari aliran sistem informasi lama di sistem peminjaman buku di perpustakaan. Yang pertama ada latar belakang. Sistem peminjaman buku di perpustakaan sekolah masih dilakukan secara manual, di mana siswa harus menulis data peminjaman buku di catatan. Hal ini sering menimbulkan kesalahan pencatatan dan kesulitan dalam mencari data buku yang dipinjam. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana proses peminjaman dan pengembalian buku dilakukan saat ini? Oke, untuk materi terakhir yaitu flowchart dari ASI lama, sebagaimana studi kasus yang kami ambil barusan. Untuk poin yang pertama itu siswa datang. Untuk poin kedua, siswa biasanya itu mencari buku di rak buku. Yang poin ketiga, mereka menemukan buku. Yang keempat, harus mengisi formulir peminjaman. Yang kelima, petugas mencatat di buku peminjaman. Baru yang keenam, siswa baru bisa membawa buku. Semoga apapun yang kami sampaikan dapat mudah dipahami, dan apapun kesalahan, kekikukan pada saat kami menyampaikan presentasi, mudah-mudahan dimaafkan. Demikian kami dari kelompok 4 yang berisikan 4 orang pria ganteng mengakhiri presentasi hari ini. Adios. Kata-kata hari ini, Sya.